kamu tadi makan apa di sekolah? Apa kamu jajan sembarangan? Dokter, nggak mungkin. Tiara tuh nggak pernah jajan dan makan makanan seperti itu, Dok. Iya, Dok. Tadi aku di sekolah beli makanan dari teman kelas aku yang jualan, Dokter. Aduh, Oma kan sudah bilang jangan jajan sembarangan. Habis sama aku kasihan sama dia. Aku sih nggak nyangka kalau aku habis makan jajanan itu langsung sakit perut gini. Saya kasih obatnya ya untuk mengatasi sakit perutnya. Tapi jangan jajan sembarangan lagi ya. Ini Bu obatnya. Sehari diminum 3 kali setelah makan ya. Iya, Dok. Terima kasih ya, Dokter. Iya, Dok. Terima kasih. Tiara. Sayang, siapa teman kamu yang dagang itu? Anak miskin itu, Oma. Anak miskin itu? Oma nggak akan biarkan lagi ini terjadi. Oma akan bicara sama kepala sekolah. Cucu saya sakit perut gara-gara beli makanan dari anak itu. Sekolah macam apa? Membiarkan orang berdagang di dalam sekolah. Ini sudah melanggar peraturan, Pak. Kita kan tidak tahu dibikin dari apa makanan itu. Mungkin saja bahan-bahannya berbahaya untuk dikonsumsi. Maaf Bu, saya sangat yakin kalau anak itu tidak sembarangan, Bu. Karena saya sudah pernah memberitahu dia tentang aturan membuat makanan yang sehat, Bu. Dan juga kasihan anak itu, Bu. Karena dia itu terpaksa berjualan untuk membantu ibunya dan neneknya yang sedang sakit, Bu. Kok Bapak malah ngebelain anak itu sih? Sudah jelas-jelas dia itu menjual makanan tidak sehat. Sampai cucu saya sakit perut. Kalau Bapak tidak mengambil tindakan tegas, saya akan suruh orang tua murid datang ke sekolah ini untuk protes sama Bapak. Dan kalau Bapak tidak keluarkan anak itu dari sekolah ini, Bapak tanggung sendiri akibatnya. Maaf Bu, ini dari Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, makasih Pak. Bisa. Intan, Iya, Bu. Iya, Bu. Ada apa? Ibu baru dapat surat dari kepala sekolah, Nak. Isinya, kamu dikeluarkan dari sekolah. Kenapa saya dikeluarin dari sekolah? Itu gara-gara kamu menjual makanan yang tidak sehat di sekolah ini dan mengakibatkan Tiara sakit dan neneknya protes. Tiara nggak makan gorengan saya, Pak. Teman-teman yang lain juga nggak sakit perut. Pak, saya mohon. Jangan keluarin saya dari sekolah. Saya pengen sekolah, Pak. Intan, Papa kan udah janji. Saya udah boleh jualan di sini. Intan, Bapak nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Intan. Kalau aku nggak jualan, aku sama Papa sampai nggak bisa makan. Intan, Intan, tunggu. Kasihan Intan. Saya sebenarnya nggak tega melihatnya seperti ini. Tapi neneknya Tiara mengancam saya.
saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku? Kau goreskan keraguan, namun ku menyayangimu walau hilang. Itu kan Intan. Biar cinta menuntunku. Intan! Kamu kenapa hujan-hujanan? Kok ini mana? Sini, ayo. Om antar pulang ya. Sayang, kamu nangis. Kenapa cerita sama Om sini? Aku lari dari sekolah. Dikeluarin kenapa? Ada gara-gara ada orang kaya yang ngelapor ke kepala sekolah. Katanya dia sakit perut gara-gara makan gorengan yang aku jual. Mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku? Kau goreskan keraguan, namun ku menyayangimu walau hilang percayaku. Biar cinta menuntunku untuk. Saya nggak akan membiarkan Bapak menghancurkan masa depan anak itu, Pak. Maaf Pak, maksud Bapak siapa ya? Anak Bapak Tiara kan masih sekolah di sini Pak. Bukan Tiara, Pak, yang saya maksud. Tapi anak yang menjual gorengan di sekolah ini. Yang Bapak keluarkan. Oh, si Intan. Iya, anak itu. Apa yang salah dengan dia, Pak? Saya lihat dia penuh dengan semangat. Rajin belajar. Kelihatannya pintar. Kenapa Bapak keluarkan dari sekolah ini? Dia memang anak yang pintar Pak, tapi... Pak, saya nggak akan pergi dari ruangan ini sebelum Bapak cabut keputusan itu. Bapak harus izinkan dia kembali sekolah di sini. Pak. Bapak udah keluarkan anak itu dari sekolah ini? Mama. Ardi, kamu ngapain di sini? Hah? Ngapain? Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi Pak. Ini semua karena permintaan ibunda Bapak sendiri. Dia meminta saya Pak. Ardi, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Mama kira tadi kamu ini orang tuanya anak itu yang protes kalau anaknya dikeluarkan di sekolah ini. Jadi Mama yang minta anak itu dikeluarkan dari sekolah ini. Iya, emangnya kenapa? Pak, bentar. Kita bicara di luar, Ma. Mama kenapa harus sampai minta kepala sekolah buat ngeluarin anak itu? Kasihan, Ma, dia anak gak mampu loh. Kamu itu kenapa sih ngebela anak itu terus? Udah jelas-jelas apa yang dilakukan dia terhadap Tiara. Kamu nggak tahu aja. Emangnya Tiara kenapa, Ma? Tiara itu sakit, tahu nggak? Hah? Gara-gara memakan makanan yang dijual sama anak itu. Semalaman Tiara itu nggak bisa tidur, menahan sakit, muntah-muntah, buang-buang air. Untung Mama panggil dokter untuk pemeriksanya. Tiara sakit, Ma. Kok ada suara musik ya dari kamar Tiara? Kenceng lagi. Bukannya Tiara lagi sakit?
Tiara, tadi Tante Maya dengar dari Oma katanya kamu sakit gara-gara makan jualannya Intan. Sekarang menyalain TV. Joget-joget lagi. Kamu tuh sebenarnya sakit nggak sih? Jujur sama Tante, kamu tuh pura-pura ya supaya hari ini nggak masuk sekolah. Iya, jangan buat banyak ulah, bikin semua pusing tau nggak? Tapi Tante... Udah, pokoknya sekarang kamu pakai baju seragam, Tante antar ke sekolah. Aku bukannya nggak peduli sama Tiara. Maaf, kemarin emang aku sedikit sibuk. Makanya pulang larut nggak sempat ngecek Tiara. Heh, kamu itu untuk anak orang aja kamu sempetin datang ke sini. Tapi untuk anak kamu sendiri, kamu tuh nggak peduli sama sekali. Aneh deh kamu tuh. Ma, Ardi bilang kan Ardi bukannya nggak peduli sama sekali sama Tiara, tapi Ardi sibuk. Sekarang gini deh, Ma. Ardi tetap ngerasa aneh. Tiara nggak mungkin sampai sakit perut segitunya cuman gara-gara makan gorengan. Ya mungkin aja makanan itu kotor, nggak sehat. Mungkin bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang berbahaya untuk dimakan. Nggak segitunya kali, Ma. Aku nggak apa-apa. Aku tiap hari beli loh gorengan anak itu. Aku makan, aku nggak apa-apa. Ya mungkin kamu sudah dewasa, daya tahan tubuh kamu itu kuat. Kalau Tiara kan masih kecil, dia masih sensitif. Ya makanan itu kotor sedikit, dia pasti sakit ya kan? Ya oke, jangan dibandingin sama Ardi. Bandingin sama teman-teman Tiara yang lain yang beli gorengan itu juga. Perhatiin deh, mereka nggak ada yang sakit kan? Orang tua mereka juga nggak ada yang protes. Cuman mama aja loh. Cukup Ardi, kamu masih aja ngebelain anak itu. Hah? Tiara, anak kamu sendiri tidak kamu pedulikan yang sudah sakit gara-gara beli makanan dari anak itu. Ma. Aduh, aku pengen banget sekolah. Loh Intan, bukannya kamu sudah dikeluarin dari sekolah? Kenapa kamu ada di sini? Iya Pak, tapi aku masih pengen sekolah. Aku nggak bilang sama mama sama ayah kalau aku dikeluarin. Jadi aku pura-pura aja berangkat sekolah. Kalau mama sama yang tahu kalau aku nggak sekolah pasti sedih. Ma, tunggu. Tetap aja, menurut Ardi cara mama itu salah. Mama udah merenggut hak seorang anak untuk belajar. Mama nggak bermaksud seperti itu Ardi. Tapi karena anak itu sudah membuat Tiara sakit, wajar dong Mama protes ke sekolah. Lagian ngapain sih kamu ngurusin nasib anak itu? Ngurus aja nasib keluarga kamu dulu, baru urusin orang lain. Lagi pula, kalau Tiara sempat tahu kamu ngebelain anak itu, dia pasti akan kecewa. Tiara nggak sakit, Ma. Hei Maya, ngapain kamu bawa Tiara ke sini? Dia kan harus istirahat di rumah. Mama bener. Harusnya Tiara istirahat di rumah. Tapi kenyataannya dia malah joget-joget di depan TV tadi. Ma, Tiara udah bohong. Mungkin supaya anak itu dikeluarkan dari sekolah. Tiara, bener itu?
Enggak. Tiara enggak akan seperti itu. Ma, Mama tolonglah. Lebih tegas sedikit dalam mendidik Tiara. Kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar. Kita kan nggak mau Tiara tumbuh jadi anak yang manja. Apalagi sampai jahat sama temannya sendiri. Tiara. Tuh. Ade! Ma, udah Ma. Itu tugas Mas Adi sebagai ayah. Tiara, sekarang kamu cerita ke Pak Kepala Sekolah apa yang sebenarnya terjadi. Tiara, ada apa lagi? Bukannya kamu lagi sakit? Tapi Pak... Sayang, apa pernah Papa ngajarin kamu bohong? Ayo, sekarang jujur aja, kamu harus berani. Cerita ke Pak Kepala Sekolah. Maafin saya ya Pak. Iya. Tiara, coba ceritakan semuanya kepada Papa. Jadi gini Pak, saya cuma pura-pura sakit perut aja biar kirain saya makan jajanannya Intan Pak. Maafin saya ya Pak. Pak, maafin Tiara ya. Tapi jangan diulang. Ya. Udah sayang ya. Kamu nggak usah takut, nggak usah malu. Ada Oma di sini, ya. Tiara. Iya, Bu Guru. Ibu diperintahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kalau kamu nggak sakit, kamu wajib masuk sekolah. Udah sekolah, nggak usah nangis. Belajar yang pinter ya. Yuk, Tiara, mari. Iya. Makasih, Bu. Kalau Tiara sudah mengatakan yang sebenarnya sama kepala sekolah, berarti Intan tidak jadi dikeluarkan. Dia masih bisa sekolah di sini. Intan? Tante, maafin aku ya. Aku udah bikin kecewa Tante. Karena yang masukin ke sekolah ini Tante. Ya aku udah melanggar peraturan sekolah. Enggak, Nak. Kamu nggak dikeluarin dari sekolah ini. Kamu masih tetap bisa bersekolah di sini. Beneran, Tante? Iya, benar. Sekarang hapus air matanya, terus kita berangkat ke kelas. Ya, sayang ya? Ya. Ya?